Seri 3 Pelangi di Langit Singasari. Sepasang ular naga di satu sarang. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 69. Tetapi kedua anak-anak muda itu memang sangat lincah. Apalagi di samping mereka masih ada dua orang prajurit yang memiliki ilmu yang harus diperhitungkan pula. Karena itulah, maka Empu Baladatu yang dikagumi itu tidak segera mampu mendesak lawannya. Bahkan kedua anak Mahendra itu mampu membuat Empu Baladatu kadang-kadang menjadi bingung dan tegang, sementara kedua prajurit Singasari yang lebih tua dan lebih berpengalaman itu berusaha menyesuaikan diri meskipun kedua anak muda itu ternyata mampu bergerak lebih lincah dan cepat. Dalam pada itu, pengawalnya semakin lama ternyata menjadi semakin sulit menghadapi ketiga orang itu. Sekali-kali ia harus meloncat jauh-jauh untuk memperbaiki kedudukannya. Bahkan kadang-kadang ia harus berlari beberapa langkah berputaran. Empu Baladatu melihat kesulitan yang dialami oleh pengawalnya. Namun ia juga merasa bahwa tekanan keempat orang lawannya itu semakin lama menjadi semakin berat, karena itu, maka tidak ada jalan lain baginya kecuali dengan secepatnya ia harus berhasil mengurangi jumlah lawannya. Sambil menggeram, Empu Baladatu kemudian mengerahkan segenap kemampuannya. Jika ia berhasil mengurangi seorang saja di antara lawannya dengan sebuah hentakan, maka ia akan segera dapat mengurangi lawan berikutnya dengan lebih mudah lagi, tetapi ternyata bahwa keempat lawannya telah mempersiapkan diri menghadapi saat-saat yang menentukan. Itulah sebabnya, sesaat setelah mereka melihat perubahan tata gerak Empu Baladatu, mereka pun telah memencar dan menyerang, berurutan dari keempat penjuru. Dengan demikian Empu Baladatu justru menjadi semakin sibuk. Ternyata Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan kedua prajurit Singasari itu pun telah menghentakkan kekuatan mereka pula untuk segera mengalahkan Empu Baladatu. Betapapun Empu Baladatu mengerahkan segenap kekuatannya, namun ternyata bahwa kemampuannya benar-benar terbatas. Ia tidak dapat memaksakan kehendaknya atas kedua anak-anak muda dan kedua prajurit Singasari itu. Mereka berempat sama sekali tidak menjadi gentar dan terdesak. Justru merekalah yang dengan menghentakkan kekuatan pula dapat mendesak Empu Baladatu seperti ketiga orang yang melawan pengawalnya itu. Empu Baladatu menjadi semakin marah. Tetapi ia dihadapkan pada suatu kenyataan. Itulah sebabnya, maka ia tidak dapat ingkar. Kenyataan itu terjadi, bahwa ia tidak mampu mengimbangi kekuatan keempat lawannya, sedang pengawalnya tidak juga berhasil melawan ketiga orang padukuhan yang telah menempa diri di bawah pimpinan prajurit-prajurit dari Singasari. Untuk beberapa saat lamanya Empu Baladatu masih berusaha apa yang harus dilakukan untuk mengatasi keempat lawan-lawannya. Terutama anak-anak muda yang dapat bergerak selincah burung sikatan itu, sementara pengawalnya benar-benar telah terdesak dan mengalami kesulitan untuk mendapatkan jalan keluar. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ternyata tidak sempat lagi bermain-main dengan lawan yang garang itu. Mereka benar-benar harus mengerahkan segenap kemampuannya. Sekejap mereka lengah, maka nyawanya akan menjadi tebusan. Dalam pada itu, kedua prajurit yang bertempur bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun menjadi semakin heran melihat kedua anak-anak muda itu. Jika semula mereka menjadi cemas bahwa anak-anak muda itu akan menjadi beban mereka, ternyata bahwa kedua anak muda itulah yang lebih banyak menentukan daripada kedua prajurit itu. Akhirnya sampailah pertempuran itu pada puncaknya. Saat-saat yang semakin gawat telah benar-benar mengguncangkan dada Empu Baladatu. Gila, geram Empu Baladatu, jika aku membawa semua pengawalku kemari, maka mereka akan segera dapat aku binasakan. Tetapi yang terjadi bahwa Empu Baladatu tidak membawa pengawal-pengawalnya, sehingga Empu Baladatu tidak akan dapat berbuat seperti yang diangan-angankannya. Sejenak Empu Baladatu sempat membuat perhitungan. Keempat orang yang datang membantu karena mereka mendengar atau mendapat laporan bahwa seseorang telah mendengar panah Sendaren itu mungkin akan disusul oleh orang lain pula. Karena itu, maka menurut pertimbangannya, maka tidak akan ada gunanya lagi ia bertahan. Betapapun juga ia mengerahkan kemampuannya, ia tidak akan mampu untuk mengalahkan kedua orang anak muda dan kedua prajurit Singasari yang bertempur bersama-sama itu, meskipun sebelumnya ia sudah melukai 3 orang lawannya. Itulah sebabnya, maka tidak ada jalan lain bagi Empu Baladatu selain menghindarkan diri dari pertempuran, karena semakin lama ia bertahan, maka keadaan akan menjadi semakin gawat baginya. Dengan perhitungan yang cermat, maka Empu Baladatu pun kemudian justru mengadakan persiapan untuk menghindar dari perkelahian.
Ketika terdengar ia berteriak nyaring sambil mempersiapkan sebuah serangan, maka lawan-lawannya menjadi termangu-mangu. Mereka menduga bahwa Empu Baladatu akan melakukan sesuatu yang mengejutkan dengan mengerahkan segenap kemampuannya. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Demikian keempat lawannya bersiaga sepenuhnya, maka Empu Baladatu itu pun segera meloncat, tidak menyerang, tetapi dengan serta-merta memasuki hutan bersama pengawalnya. Ketika lawan-lawannya menyadari keadaan, maka mereka pun segera berusaha mengejarnya. Tetapi Empu Baladatu dan pengawalnya itu seakan telah hilang di balik dedaunan yang lebat. Dalam pada itu, ketika lawan-lawan Empu Baladatu sedang termangu-mangu, terdengar derap kaki dua ekor kuda sehingga mereka pun terkejut karenanya. Dengan serta-merta mereka berlari memburu. Tetapi yang mereka lihat kemudian adalah Empu Baladatu dengan pengawalnya telah berlari di atas punggung kudanya meninggalkan arena perkelahian. Pengecut, geram Mahisa Pukat. Tetapi Mahisa Murti menyahut. Itu adalah sifatnya. Tanpa sifat itu, maka ia bukannya Empu Baladatu lagi. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia berpaling kepada kedua orang prajurit Singasari yang berdiri di sebelahnya, nampaklah wajah-wajah yang tegang kemarah-marahan. Mereka terlepas dari tangan kita, desis salah seorang prajurit itu. Itu adalah wajar sekali, jawab Mahisa Murti. Empu Baladatu adalah seorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Meskipun barangkali kita dapat bertahan dan melindungi diri sendiri, namun ia tetap memiliki kelebihan. Ternyata ia mampu menghindarkan diri dari kemungkinan yang paling buruk meskipun keadaannya sudah sangat sulit seperti juga pengawalnya. Kedua prajurit itu tidak menyahut. Namun seakan-akan mereka berjanji untuk berpaling kepada ketiga orang padukuhan yang berdiri tegak dengan senjata masing-masing di tangan. Tolonglah kawan-kawanmu yang terluka, perintah prajurit yang seorang. Ketiga orang itu seakan-akan baru menyadari bahwa ketiga kawannya telah terluka parah. Kita akan segera membawanya kembali, berkata salah seorang dari ketiga orang prajurit itu. Demikianlah, maka ketiga orang yang terluka itu pun segera mendapat perawatan sementara. Kedua kakak beradik anak Mahendra itu dengan kedua orang prajurit Singasari telah memberikan kuda-kuda mereka untuk membawa orang-orang yang terluka itu. Pakailah kuda kami, berkata Mahisa Murti. Bawalah kawan-kawanmu yang terluka. Kami akan berjalan kaki kembali ke padukuhan. Demikianlah, maka setiap ekor kuda membawa dua beban di punggungnya. Seorang terluka dan seorang yang menjagainya tetapi ternyata kuda-kuda yang legar itu tidak merasa terlampau berat. Sementara itu, salah seorang dari kedua prajurit itu pun telah mengawal orang-orang itu mendahului kembali ke padukuhan. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan seorang prajurit Singasari masih tetap berada di bekas arena pertempuran itu. Mereka seakan-akan masih ingin melihat apa saja yang baru terjadi dan terutama sebelum mereka datang ke tempat itu. Namun mereka tidak menemukan tanda-tanda lain yang menarik perhatian. Marilah, berkata prajurit yang seorang. Kita belum terlepas sama sekali dari bahaya. Mungkin Empu Baladatu akan segera kembali dengan kawan yang lebih banyak. Padepokan Empu Baladatu jauh sekali dari tempat ini. Bagaimana mungkin ia mendapatkan kawan baru untuk melawan kita di sini, sahut Mahisa Pukat. Siapa tahu. Mungkin kedatangan Empu Baladatu ke daerah ini tidak hanya berdua saja. Jika demikian, di manakah kawan-kawannya yang lain? Bertanya Mahisa Murti prajurit itu menggeleng. Jawabnya. Kita tidak tahu. Tetapi kita tidak boleh lengah. Mahisa Pukat dan Mahisa Murti mengangguk-angguk. Mereka pun kemudian bersiap-siap untuk meninggalkan tempat itu. Namun mereka pun segera mengangkat wajahnya ketika mereka mendengar derap kaki kuda mendekat tetapi mereka segera menarik nafas panjang, ketika mereka melihat dari kejauhan beberapa orang prajurit Singasari berpacu mendekati daerah itu. Mereka datang, desis prajurit Singasari yang berada bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Kenapa mereka datang kemari? Bertanya Mahisa Murti. Panah Sendaren itu. Seperti aku juga datang kemari setelah mendengar laporan. Tetapi mereka sangat terlambat. Ketika pemimpin petugas hari ini mendengar laporan tentang panah Sendaren itu, ia telah mengirim kami berdua untuk mencari arah. Sedangkan orang lain harus segera melaporkannya kepada pemimpin induk pasukan. Itulah agaknya maka beberapa orang prajurit langsung dari induk pasukan mendapat tugas kemari. Tetapi mereka telah terlambat. Ya, jawab prajurit itu.
Seandainya kami berdua di tengah jalan tidak kebetulan bertemu dengan kalian, maka aku kira akhir dari pertempuran ini akan sangat jauh berbeda. Itu perlu mendapat perhatian. Peristiwa kebetulan tidak dapat dijadikan pegangan. Seharusnya prajurit-prajurit itu datang agak awal, sehingga seandainya kami berdua tidak hadir di tempat ini, kalian berdua masih tetap hidup. Prajurit itu mengangguk-angguk. Desisnya. Suatu peringatan yang sungguh-sungguh bagi kesiagaan kami. Sejenak kemudian, maka Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan seorang prajurit itu pun menyongsong kedatangan 5 orang prajurit berkuda yang dengan tenang mendekat. Mereka tidak nampak tergesa-gesa, berkata Mahisa Murti. Mereka tentu sudah berjumpa dengan prajurit yang mengawal orang-orang yang terluka itu. Sehingga mereka sudah mengetahui apa yang terjadi di sini, sahut Mahisa Pukat. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Tetapi ia nampak kecewa. Sejenak kemudian kelima orang prajurit itu pun segera meloncat turun dan mendekati kawannya yang termangu-mangu. Aku mengucapkan selamat atas keberhasilanmu, berkata pemimpin kelompok prajurit itu. Tetapi prajurit yang baru saja bertempur itu menggeleng. Jawabnya. Bukan aku, tetapi kedua anak-anak muda ini. Pemimpin prajurit itu memandang Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sambil tersenyum. Mereka mengenal keduanya adalah anak-anak muda yang memiliki ilmu yang tinggi. Kalian juga ikut bersama prajurit Singasari? Bertanya pemimpin kelompok itu. Suatu kebetulan, jawab Mahisa Pukat. Dan kalian tidak boleh mengharapkan kebetulan yang serupa akan selalu terjadi. Pemimpin kelompok itu mengerutkan keningnya. Kau sudah mendengar apa yang terjadi di sini? Bertanya Mahisa Pukat. Ya. Kami telah bertemu dengan orang-orang yang terluka itu. Nah, kalian tentu dapat membayangkan, seandainya kami berdua tidak ikut serta dengan kedua prajurit itu. Pemimpin kelompok itu menjadi bingung. Nah, pelajarilah keadaan ini. Kelambatan kalian dapat berarti maut bagi petugas-petugas yang terdahulu. Aku tidak mengerti. Jawab pemimpin prajurit itu. Aku akan menjelaskan nanti, sahut prajurit yang telah bertempur melawan Empu Baladatu itu. Demikianlah setelah mereka berbincang sebentar tentang arena pertempuran itu dan tentang Empu Baladatu, maka pemimpin kelompok itu pun berkata, marilah. Kita kembali ke padepokan Empu Sanggadaru, kita dapat membicarakan persoalannya lebih panjang dan mendalam bersama Empu Sanggadaru dan Mahisa Bungalan. Juga aku ingin mendengar penjelasan tentang kelambatanku dan peristiwa yang disebut kebetulan itu. Demikianlah maka sekelompok prajurit bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun segera meninggalkan tempat itu. Karena kuda ketiga orang yang terdahulu sudah tidak ada lagi, maka mereka harus kembali ke padukuhan dengan berjalan kaki. Pergilah dahulu, berkata Mahisa Pukat kepada prajurit-prajurit berkuda yang datang kemudian. Pemimpin prajurit itu ragu-ragu. Namun ketika Mahisa Murti juga mempersilahkannya, maka mereka pun meninggalkan tempat itu berkuda mendahului. Tetapi mereka tidak memacu kuda mereka karena mereka mempunyai pertimbangan tersendiri. Mungkin Empu Baladatu memang masih akan kembali dengan jumlah orang yang lebih banyak, meskipun Mahisa Pukat dan Mahisa Murti tidak sependapat. Ternyata bahwa perhitungan Mahisa Pukat dan Mahisa Murti itulah yang benar. Empu Baladatu tidak kembali lagi dengan jumlah orang yang lebih banyak, sehingga dengan demikian maka perjalanan mereka kembali ke padukuhan tidak mendapat gangguan. Namun peristiwa itu telah menumbuhkan persoalan yang perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari para prajurit di Singasari yang mendapat laporan selengkapnya dari peristiwa yang baru saja terjadi itu. Persoalannya tidak terbatas pada padepokan Empu Sanggadaru, berkata seorang perwira prajurit Singasari. Pada saatnya persoalan itu tentu akan berkembang. Ya, jawab kawannya. Karena itu maka masalah Empu Baladatu dan orang-orang Mahibit harus ditangani dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian maka persoalan itu telah menjadi salah satu perhatian dari para pemimpin prajurit di Singasari sebagai suatu persoalan yang tidak dapat dianggap ringan dengan sekedar menempatkan sepasukan prajurit di padepokan Empu Sanggadaru. Untuk mengetahui peristiwa itu dari dekat, maka Mahisa Agni telah memerlukan datang ke padepokan Empu Sanggadaru. Dengan demikian ia akan mendapatkan bahan yang lengkap untuk menentukan sikap berikutnya. Ternyata Empu Baladatu masih tetap menyimpan cita-citanya yang barangkali akan dapat meledakkan daerah Singasari, berkata Mahisa Agni. Persoalannya memang tidak begitu sederhana paman, sahut Mahisa Bungalan.
Bukan sekedar terbatas di daerah ini. Jika terjadi sesuatu di sini, agaknya Empu Baladatu hanyalah mencari kesempatan untuk memperluas daerah pengaruhnya, sementara rencananya yang besar di hari mendatang akan berjalan seperti yang dikehendakinya. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Ia pun menyadari persoalan yang sedang dihadapinya. Yang nampaknya kecil itu tentu akan mempunyai kaitan yang panjang. Sementara itu, selagi beberapa orang pemimpin prajurit berada di padepokan Empu Sanggadaru, Empu Baladatu telah meninggalkan bekas padepokan orang-orang yang menyebut dirinya gerombolan serigala putih dan macan kumbang, yang pada saat terakhir telah menemukan jalan hidup yang lebih baik. Perjalanan yang gagal itu merupakan pelajaran bagi Empu Baladatu, bahwa usaha yang akan ditempuhnya itu bukannya usaha yang mudah dan dapat dilakukan seperti yang dikehendakinya. Mahidit telah bersiap semakin jauh, berkata Empu Baladatu kepada pengawalnya. Pengawalnya tidak menyahut. Mereka menyadari bahwa Empu Baladatu yang kecewa itu akan mudah sekali tersinggung jika mereka salah mengucapkan tanggapan. Aku harus melihat Mahidit, tiba-tiba saja Empu Baladatu menggeram. Pengawalnya menjadi cemas. Jika benar-benar demikian, maka mungkin mereka harus menempuh perjalanan yang sama berbahayanya. Salah paham antara Empu Baladatu dan Linggapati dapat terjadi setiap saat. Apalagi nampaknya Linggapati sudah melangkah lebih jauh dari yang dilakukan oleh Empu Baladatu. Namun Empu Baladatu kemudian berkata, "Tetapi aku tidak akan membawa pengawal seorang pun. Satu orang saja di antara kalian datang bersama kami, maka perjalananku akan segera diketahui. Apalagi aku tidak akan langsung masuk ke Mahibit. Aku akan berada di daerah yang agak jauh untuk mendapatkan sekedar bahan-bahan tentang perkembangan Mahibit. Mungkin Mahibit dan kita akan maju bersama-sama meskipun jalan yang ditempuhnya berbeda. Linggapati akan mempengaruhi beberapa orang pemimpin pemerintahan. Yang sudah jelas berada di bawah pengaruhnya adalah orang-orang yang memimpin pemerintahan di Mahibit dan daerah di sekitarnya dan seorang aku di telatah Kaabonang. Sekarang mungkin pengaruhnya sudah semakin luas, sehingga aku perlu menilainya." Pengawalnya hanya mengangguk-angguk saja dan Empu Baladatu pun berkata terus. "Sementara itu aku akan menempuh cara lain. Aku akan menghubungi beberapa perguruan. Aku akan mengharapkan bantuan mereka, meskipun dengan demikian mereka harus mendapatkan imbalan yang cukup. Setidak-tidaknya janji bahwa mereka akan mendapatkan kekuasaan dan tanah perdikan yang luas dan memberikan harapan yang memuaskan di hari depan." Pengawalnya sama sekali tidak dapat mencegah niat Empu Baladatu. Jika ia mengatakan sesuatu yang lebih banyak didorong oleh perasaannya sesaat, seharusnya orang lain hanya sekedar mendengarkannya saja. Baru jika ia sudah mendapat kesempatan untuk memikirkan niatnya, ia dapat mendengar pendapat dan pertimbangan orang lain. Karena itulah maka para pengawal itu akan menunggu sampai suatu saat Empu Baladatu memperhitungkan lagi rencananya itu. Tetapi ternyata kali ini Empu Baladatu berpendirian tetap seperti yang dikatakannya. Ketika mereka kemudian menempuh jalan kembali ke padukuhannya, Empu Baladatu seolah-olah telah melupakan niat yang dikatakannya itu, karena ia tidak menyinggungnya lagi. Bahkan ketika mereka bermalam di perjalanan, perhatian Empu Baladatu lebih banyak tertuju kepada binatang buruan untuk makan malam mereka. Namun ketika mereka sudah sampai di padukuhan, ternyata Empu Baladatu mengulangi niatnya untuk pergi ke Mahibit seorang diri. "Apakah itu perlu sekali Empu?" bertanya salah seorang pengawalnya. "Bagaimana menurut pertimbanganmu?" "Aku menganggap bahwa lebih baik Empu memperkuat kedudukan lebih dahulu. Jika Empu berniat menghubungi beberapa buah perguruan yang dapat diajak berbicara tentang hal ini maka itu sajalah yang dilakukannya lebih dahulu." Tetapi Empu Baladatu menggelengkan kepalanya. Katanya, "Aku akan melakukan keduanya bersama-sama. Aku akan pergi ke Mahibit untuk mengetahui dan penilai perkembangannya sekaligus menghubungi beberapa perguruan yang aku kenal, meskipun perguruan-perguruan itu mempunyai cacat dan celahnya masing-masing. Namun kita akan dapat memanfaatkan tenaga yang ada pada mereka untuk mengimbangi usaha Linggapati yang mencari kekuatan pada orang-orang yang berkuasa di daerah di sekitarnya." Tidak seorang pun yang dapat menahan Empu Baladatu setelah mengadakan beberapa persiapan, maka ia pun benar-benar berniat meninggalkan padepokannya. "Jagalah padepokan ini baik-baik. Seperti yang pernah kalian lakukan, jangan tinggal di padepokan induk selama aku tidak ada. Bersihkan dan pelihara pedukuhan induk itu dengan tenaga yang tidak menentukan," pesan Empu Baladatu kepada murid-muridnya.
"Kenapa Empu?" bertanya salah seorang muridnya. "Kau memang dungu. Bertanyalah kepada orang yang ikut bersamaku. Orang-orang Singasari mungkin akan datang setiap saat. Mereka tentu cemas melihat perkembangan padepokan ini. Apalagi mereka seolah-olah telah digelitik oleh peristiwa yang baru saja terjadi di padepokan Empu Sanggadaru." Para pengawal padepokan itu mengangguk-angguk. Seperti yang pernah mereka lakukan, maka mereka berada di tempat terpencar, sementara orang-orang yang tidak menentukan sajalah yang tetap berada di padepokan. Setelah memberikan beberapa pesan, maka Empu Baladatu pun segera meninggalkan padepokannya. Untuk memberikan kesan lain rentang dirinya, maka Empu Baladatu sama sekali tidak mempergunakan pakaian dan kelengkapan seorang pemimpin sebuah padepokan apalagi yang berilmu hitam. Tetapi ia mengenakan pakaian sebagai seorang saudagar yang sedang melakukan perjalanan untuk mengurus kesibukan jual belinya. Ketika Empu Baladatu meninggalkan padepokannya, ia sudah mempunyai beberapa rencana siapa-siapa yang akan dikunjunginya. Namun seperti yang dikatakannya, sekaligus ia akan pergi ke Mahibit untuk melihat perkembangan persiapan Linggapati di saat-saat terakhir. "Aku tidak akan bersembunyi-sembunyi di Mahibit," berkata Empu Baladatu kepada diri sendiri. "Aku akan muncul di jalan-jalan kota. Aku adalah saudagar yang kaya, yang sedang melihat-melihat apakah di Mahibit ada barang-barang yang dapat aku ambil dan aku perdagangkan. Jika sikapku cukup menyolok, maka Linggapati tentu akan segera mengenalku lewat orang-orangnya yang aku yakin, tentu bertebaran di segala sudut." Namun Empu Baladatu pun masih juga harus memperhitungkan, bahwa ia akan bertemu dengan pihak lain yang tentu ada juga di Mahibit. Para petugas sandi dari Singasari. Tetapi Empu Baladatu sudah mempunyai rencana, ia akan berada selalu di sekitar tempat-tempat yang pernah dipergunakan oleh Linggapati. Padepokan tanpa pintu yang sudah ditinggalkan akan merupakan tempat yang paling baik untuk menarik perhatian orang-orang Linggapati yang tentu masih selalu mengawasinya. Namun Empu Baladatu pun menyadari bahaya yang dapat terjadi atas dirinya. Jika Linggapati menentukan sikap lain, maka mungkin akan merupakan bencana baginya. Tetapi setiap kali Empu Baladatu menggeleng sambil berkata kepada diri sendiri, Linggapati tidak akan mengambil sikap yang dapat mengganggu rencananya. Ia lebih senang melihat suasana seakan-akan tenang dan damai, sementara ia berhasil menyusun kekuatan betapapun lambatnya. Agaknya perjuangan Linggapati benar-benar diperhitungkan sampai 2 keturunan, sampai saatnya anaknya dapat mengambil alih pimpinan dan kemudian sekaligus mengambil alih kekuasaan Singasari. Demikianlah Empu Baladatu berniat untuk pertama-tama pergi ke Mahibit sebelum ia menghubungi beberapa buah perguruan. Ia ingin mengetahui apakah yang sudah dilakukan oleh Linggapati sampai saat terakhir, karena menurut perhitungan Empu Baladatu, meskipun nampaknya Linggapati tidak berbuat apa-apa, namun ia pasti sudah menambah kekuatannya sesuai dengan caranya. Kegagalannya untuk bersama Empu Baladatu menghancurkan padepokan Empu Sanggadaru, merupakan pengalaman yang harus selalu diperhitungkan untuk setiap langkahnya kemudian. Seperti yang direncanakan, maka Empu Baladatu pun berusaha untuk menarik perhatian orang yang dianggapnya sedang mengawasinya, terutama di sekitar bekas padepokan Linggapati. Bekas padepokannya yang tertua, dan bekas padepokannya yang baru, yang ditinggalkannya setelah ia gagal menghancurkan padepokan Empu Sanggadaru. Para petugas sandi dari Singasari tentu tidak akan berkeliaran di tempat-tempat yang sudah tidak dipergunakan lagi ini, berkata Empu Baladatu kepada diri sendiri. Ternyata bahwa usahanya itu berhasil. Agaknya salah seorang petugas sandi dari Mahibit telah melihatnya dan menyampaikan kepada Linggapati yang tempatnya tidak diketahui oleh Empu Baladatu. Linggapati yang mendapat laporan bahwa Empu Baladatu berada di Mahibit segera mengambil sikap. Sebelum ia menjumpainya, maka seperti yang pernah dilakukannya, maka tanpa setahu Empu Baladatu, Linggapati sendiri telah mengamatinya. Ia kali ini seorang diri, berkata Linggapati kepada pengawalnya yang melihatnya Empu Baladatu pertama kali. Ya. Sejak aku menjumpainya, ia memang hanya seorang diri. Ia tentu ingin bertemu dengan aku. Ya. Bawalah ia ke Bangsal 3. Aku akan berada di sana. Aku tidak akan menerimanya di padepokan, karena aku masih belum dapat mempercayainya sepenuhnya. Ia sampai hati menghancurkan saudara kandungnya sendiri meskipun gagal. Apalagi terhadap orang lain. Pengawal Linggapati mengangguk. Ia pun minta diri untuk membawa Empu Baladatu ke Bangsal yang ditandainya dengan urutan 3.
Empu Baladatu sama sekali tidak menunjukkan keraguan-raguan. Ia pun segera mengikuti orang yang mengajaknya menuju ke pinggir kota, ke sebuah rumah yang tidak begitu besar meskipun nampak terawat rapi. Bagus sekali, desis Empu Baladatu. Rumah siapakah ini? Salah sebuah rumah Linggapati. Empu Baladatu mengangguk-angguk. Ia tidak bertanya lebih jauh. Jawaban orang itu tentu jawaban yang sebenarnya, meskipun ia tahu pasti bahwa rumah Linggapati tentu lebih dari 10 buah. Tidak seorang pun mengetahui di suatu saat ia sedang berada di mana. Belum lagi terhitung padepokannya. Silahkan Empu menunggu. Sebentar lagi Linggapati tentu akan datang. Empu Baladatu mengangguk. Lain lagi berkata lantang. Seperti yang dikatakan oleh orang yang membawanya, maka sejenak kemudian seseorang dalam pakaian sederhana memasuki halaman rumah itu. Ketika ia melihat Empu Baladatu sudah duduk di pendapa, maka ia pun kemudian tersenyum sambil berkata, "Apakah Empu sudah lama menunggu?" Empu Baladatu pun tersenyum pula. Ketika Linggapati naik ke pendapa maka Empu Baladatu menjawab, "Kau tentu tahu pasti, kapan aku naik ke pendapa bangsalmu ini. Sebuah pondok yang sederhana. Sekedar untuk mencukupi kebutuhan. Melindungi panas di siang hari, menghindari hujan di musim basah. Jangan menyebutnya seperti kebanyakan orang yang selalu lamis. Katakan saja, rumah ini adalah salah satu tempat untuk mengelabui orang-orang yang mencarimu. Mungkin prajurit Singasari. Tetapi mungkin juga petugas-petugas sandi Kakang Sanggadaru." Linggapati tertawa. Katanya, "Baiklah. Sebut saja seperti sebutan yang kau kehendaki itu. Aku tidak berkeberatan. Tetapi lebih dari itu, Empu dapat tinggal di rumah ini menurut kebutuhan. Aku tahu bahwa Empu tidak begitu senang berbicara di tengah sawah, di simpang 3 atau di pojok padukuhan. Karena itu, aku sekarang menerima Empu di rumah ini betapapun sederhananya." "Terima kasih. Sikapmu menunjukkan bahwa kau menjadi semakin mempercayai aku." Linggapati tertawa. Katanya, "Bahkan kau datang seorang diri itu pun suatu sikap yang menguntungkan bagimu sekarang. Kau tidak terlalu mencurigakan aku seperti aku tidak terlalu mencurigai kau lagi. Mudahkan selanjutnya hubungan di antara kita menjadi bertambah baik. Jarak yang ada akan menjadi semakin sempit." Linggapati tertawa semakin keras. Katanya, "Kita akan berbicara besok atau nanti, setelah kau beristirahat. Sekarang, lepaskan lelahmu dan tinggallah seperti di rumah sendiri." Empu Baladatu tersenyum. Tetapi ia tidak tenggelam dalam sikap yang baik dan ramah. Bagaimanapun juga ia harus tetap berhati-hati, karena Linggapati bukannya seorang yang dapat dipercaya sepenuhnya. Namun kemudian ternyata bahwa Linggapati tidak bersedia untuk mengadakan pembicaraan segera. Ia masih mempersilahkan tamunya, "Beristirahatlah. Marilah aku antarkan kau memasuki rumah ini." Empu Baladatu tidak menolak. Ia pun kemudian masuk ke dalam rumah itu dan oleh Linggapati ia pun diantar langsung ke dalam biliknya. "Inilah bilikmu, beristirahatlah. Di sini ada beberapa orang pelayan. Jika kau memerlukan sesuatu, mintalah kepada pelayan-pelayan itu." "Terima kasih," jawab kawannya. "Sekarang aku akan pergi dahulu. Nanti aku akan datang lagi dan berbicara tentang hubungan kita. Bukankah kita tidak tergesa-gesa?" Empu Baladatu terpaksa mengangguk. Jawabnya, "Ya. Aku tidak tergesa-gesa." Ketika kemudian Linggapati meninggalkannya, Empu Baladatu duduk termangu-mangu di dalam rumah itu. Rumah yang baginya cukup baik dan memberikan suasana yang segar. Di halaman pohon bunga tumbuh dengan suburnya. Sementara beberapa buah sangkar tergantung di batang pohon-pohon yang rendah. Empu Baladatu mengerutkan keningnya ketika seorang pelayan datang kepadanya sambil membawa minuman panas dan beberapa potong makanan. Sambil meletakkan minuman dan makanan itu di amben ruang tengah, pelayan itu berkata, "Silahkan Empu mencicipinya." "Terima kasih," jawab Empu Baladatu. Sepeninggal pelayan itu, maka Empu Baladatu pun kemudian menghadapi minuman dan makanan itu dengan ragu-ragu. Tetapi ia adalah orang yang memiliki ilmu yang cukup untuk mengetahui apakah minuman dan makanan itu beracun. Sehingga karena itulah, maka ia pun kemudian mengangkat mangkuk minumannya dan mencium asapnya. Demikian juga beberapa potong makanan itu.
Ia menarik nafas dalam-dalam. Menurut pengamatannya, makanan dan minuman itu sama sekali tidak membahayakannya, sehingga ia pun kemudian minum dan makan secukupnya. Penerimaan yang sangat ramah, katanya kepada diri sendiri. Aku tidak tahu, apakah Linggapati benar-benar seramah ini. Menerima aku di rumah yang baik, memberikan jamuan dan bahkan beberapa orang pelayan untuk melayani aku di rumah ini. Mudah-mudahan setelah melampaui malam pertama aku masih akan dapat bangun dan melihat matahari terbit. Oleh berbagai macam pikiran itulah maka ketika kemudian malam tiba, Empu Baladatu justru menjadi semakin berhati-hati. Ia tidak segera melepaskan pakaiannya dan berbaring di pembaringan di dalam biliknya. Apakah Linggapati tidak akan datang berbicara malam ini? Ia bertanya kepada diri sendiri. Namun ternyata bahwa lewat sirep lara, Linggapati memasuki ruang tengah rumah itu. Apakah kau belum tidur? Ia bertanya. Empu Baladatu yang keluar dari biliknya pun kemudian duduk di amben di ruang tengah bersama Linggapati. Aku menunggumu. Aku ingin berbicara tentang masa depan perjuanganmu. Kenapa? Aku ingin menyesuaikan diri. Tetapi ia nampak kecewa. Linggapati tertawa katanya. Apakah kau masih ingin melanjutkan niatmu? Aku mengira bahwa kau akhir-akhir ini sudah menarik diri. Kegagalan mutlak itu agaknya telah membuatmu menjadi jera. Aku akan berjalan terus sampai saatnya maut menghentikannya, jawab Empu Baladatu. Linggapati tertawa semakin keras. Katanya, kau memang keras hati. Tetapi hanya orang-orang yang keras hati sajalah yang pada suatu saat dapat mencapai cita-citanya. Mereka yang mudah patah di tengah tidak akan dapat berbuat sesuatu bagi masa depan. Jangan memuji. Aku ingin bertanya, bagaimanakah dengan kau sekarang? Empu Baladatu, jawab Linggapati. Sejak semula aku sudah memutuskan untuk tidak terlalu tergesa-gesa. Aku ingin sampai pada suatu saat, di mana aku yakin bahwa perjuanganku pasti berhasil. Aku tahu. Agaknya kau akan menumpukan keberhasilanmu pada keturunanmu. Dan itu pun tidak keliru. Aku juga mempertimbangkannya demikian. Anakku yang ada di padukuhan kakeknya akan menjadi pewaris dari perjuanganku yang barangkali tidak akan selesai sepanjang umurku. Linggapati mengerutkan kerungnya. Lalu, kau dapat melihat rencana perjuangan yang akan aku tempuh dalam jangka yang panjang. Ya. Tetapi aku pun tahu bahwa kau maju terus. Nah, aku ingin mengetahui, sampai di manakah langkahmu sekarang? Jika kau bersikap jujur, maka aku akan dapat menyesuaikan diriku dengan jujur pula. Tetapi sekali lagi Linggapati tertawa. Bahkan ia bertanya. Sampai di manakah pengertian, jujur menurut kau? Pertanyaan Linggapati itu mengejutkan Empu Baladatu. Ia sama sekali tidak mengira bahwa Linggapati akan bertanya demikian kepadanya. Namun Empu Baladatu itu pun kemudian tertawa pula sambil menjawab. Kau memang penuh prasangka. Tetapi baiklah aku mengartikannya dengan pengertian yang aku kehendaki. Jujur maksudku, mengatakan sesuai dengan kenyataannya. Linggapati tertawa semakin keras. Jawabnya. Jadi aku harus mengatakan kepadamu, bahwa aku mempunyai kekuatan yang besarnya hampir sebesar kekuatan Singasari di kota rajanya. Ditambah dengan 4 daerah yang diperintah oleh 4 orang aku. Pengaruh yang besar dari salah seorang pendukungku di seluruh daerah pantai utara. Dan yang mulai aku rintis adalah pengaruh yang tidak dapat dicegah lagi di istana Singasari sendiri. Empu Baladatu mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tertawa. Katanya, apakah kau sudah mengatakannya dengan jujur? Linggapati tidak dapat menahan gelak ketawanya. Jawabnya, aku sudah mengatakan jujur. Sejujurnya. Tinggal hatimu sendiri. Jika kau percaya kepadaku, kau tentu tidak akan curiga. Dan kau akan menganggap aku benar-benar jujur. Tetapi jika kau menaruh curiga dan tidak percaya, kau akan menganggapku tidak jujur. Empu Baladatu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Agaknya perjalananku tidak berhasil. Kau masih tetap menganggap penting untuk merahasiakan kekuatanmu yang sebenarnya. Meskipun demikian, aku pernah mendapat keterangan bahwa kau memang sudah berhasil mempengaruhi seorang aku untuk ikut serta dalam gerakanmu. Tidak hanya seorang, jawab Linggapati. Tetapi itu tergantung tanggapanmu.
Empu Baladatu menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa Linggapati sengaja membuatnya kebingungan sehingga ia tidak akan dapat mengambil kesimpulan yang benar terhadap ceriteranya. Tetapi Empu, berkata Linggapati, jangan marah. Aku memang tidak dapat memberimu kepuasan. Aku sudah mengatakan sesuai dengan kebenaran. Tetapi agaknya kau tidak percaya. Meskipun demikian, kau jangan marah, aku masih mengharap kau tinggal untuk beberapa saat lamanya di rumah ini. Terima kasih. Aku memang masih akan minta izin, agar aku dapat tinggal untuk beberapa lamanya. Aku sedang dalam perjalanan dagangku. Aku sedang mencari barang-barang besi aji. Hi. Linggapati mengerutkan keningnya. Kau berkata sebenarnya? Ya. Itulah penghidupanku sekarang di samping bertani. Murid-muridku bertambah banyak, sedang tanah persawahan kurang memberikan hasil yang baik. Dengan memperdagangkan pusaka berupa apapun juga, ternyata aku mendapat keuntungan yang baik. Linggapati tertawa pula. Justru semakin keras. Jawabnya. Tentu kau mendapat keuntungan yang pantas, karena kau mendapatkan barang-barang itu dengan tanpa membayar, dan kau minta orang lain membeli dengan harga yang sangat tinggi. Bagaimana mungkin, bertanya Empu Baladatu, kau datang kepada seseorang yang memiliki pusaka yang berharga. Kau membelalakan matamu sambil mengancam. Maka kau berhasil memiliki pusaka itu. Sedangkan di saat lain, kau hentikan seorang saudagar di tengah jalan. Kau tunjukkan pusaka itu dan kau memberikan harga di luar perhitungan nalar. Jika ia tidak mau membayar, kali juga membelalakan matamu. Maka jual beli itu pun jadilah. Wajah Empu Baladatu menjadi merah sesaat. Tetapi ia masih mencoba tersenyum sambil berkata, sudahlah Linggapati. Berhentilah menyinggung perasaanku. Meskipun aku tidak akan berbuat apa-apa, karena aku sekarang seorang diri, tetapi sebaliknya kita berbicara dengan baik. Linggapati mengangguk-angguk. Katanya, maaf Empu. Kau memang seorang perasa. Seperti seorang perempuan, kau mudah tersinggung. Tetapi baiklah. Aku tidak akan menyinggung perasaanmu lagi. Tetapi aku minta maaf, bahwa aku tidak dapat memberikan banyak keterangan kepadamu tentang diriku dan tentang Mahibit. Pada saatnya, jika aku sudah merasa kuat dan benar-benar akan bangkit, aku akan memberitahukan kepadamu. Bukan karena aku tidak percaya kepadamu, tetapi Singasari mempunyai sejuta telinga. Seolah-olah di setiap dinding rumah, di setiap lembar daun terdapat telinganya. Empu Baladatu tidak dapat memaksa. Namun ia berkata, terserah kepadamu. Tetapi sementara ini, aku pun menyusun kekuatanku. Jika kau mencari dukungan kekuatan pada segi pemerintahan, aku berhubungan dengan padepokan-padepokan yang tersebar di seluruh daerah Singasari. Bagus sekali. Pada suatu saat kekuatan kita akan bergabung. Namun sementara ini, biarlah kita bekerja sendiri-sendiri. Mungkin hasilnya akan menjadi jauh lebih baik daripada jika kita mulai sekarang sudah saling memperhitungkan kekuatan di antara kita. Empu Baladatu mengangguk-angguk. Namun katanya, tetapi aku hampir tidak telaten mengikuti caramu. Mungkin kau meletakkan batas keberhasilanmu pada anakmu. Linggapati tertawa. Dipandanginya Empu Baladatu sejenak. Lalu jawabnya, tepat Empu. Bahkan aku tidak membatasi keberhasilan pada keturunan pertama. Mungkin kedua atau ketiga. Jika mungkin aku berhasil dalam segi penguasaan lahiriah. Namun masih diperlukan waktu untuk menguasai Singasari keseluruhan dalam arti mutlak. Lahir dan batinnya. Kekuasaan pemerintahannya dan penguasaan jiwanya. Empu Baladatu menarik nafas dalam-dalam. Ia sama sekali tidak mempunyai cara untuk mendesaknya. Bahkan seakan-akan ia sudah diharapkan pada suatu sikap, bahwa Linggapati akan berjalan sendiri. Jika Empu Baladatu ingin mengikutnya di belakang, maka Linggapati tidak berkeberatan. Tetapi ia sama sekali tidak memberi kesempatan kepada Empu Baladatu untuk berjalan bersama di sisinya. Tetapi Empu Baladatu bukannya orang lemah hati. Justru karena itu, maka telah bangkit semacam janji di dalam hatinya. Jika aku dapat menunjukkan kekuatan, maka Linggapati tidak akan dapat menganggap aku sekedar sebagai seorang yang tidak berdaya, sekedar ingin menumpang mukti pada usahanya yang besar. Aku harus menunjukkan kepadanya, bahwa aku adalah Empu Baladatu yang agung dan dihormati.
Namun Empu Baladatu tidak mendesak lagi. Bahkan ketika kemudian Linggapati berbicara tentang hal yang lain, ia pun menanggapinya. Ia tidak ingin dianggap seolah-olah dengan merintih mohon dibelas kasihani. Aku harus tidak mengacuhkannya lagi, apa saja yang dilakukan oleh Linggapati, seperti Linggapati tidak mengacuhkan aku lagi, berkata Empu Baladatu di dalam hatinya. Sebenarnya lah karena Empu Baladatu tidak mendesak sama sekali, Linggapati pun justru mulai membuat pertimbangan tersendiri. Ia mengharap Empu Baladatu dengan gelisah mendesaknya dan memaksanya untuk mengatakan sesuatu. Sementara ia harus tetap bertahan sambil tersenyum. Namun Linggapati pun mencoba untuk tidak menghiraukannya. Dicobanya untuk seakan-akan tidak ada sesuatu di dalam hatinya, berbicara tentang bermacam-macam hal yang tidak ada hubungannya dengan kunjungan Empu Baladatu. Kedatanganku sama sekali tidak ada artinya, berkata Empu Baladatu di dalam hati. Tetapi ia bertekad untuk melanjutkan perjalanannya menemui beberapa orang yang dikenalnya. Tanpa menghiraukan lagi, apakah ia seorang penjahat atau bukan. Empu Baladatu yang sudah terlanjur menyatakan untuk bermalam itu pun benar-benar telah bermalam di rumah itu, meskipun ia terpaksa tidak dapat melepaskan diri dari kesiagaan. Dengan curiga ia memeriksa biliknya, pintunya dan setiap sudutnya. Dengan hati-hati pula ia memasang selarak dan memperhatikan apakah selarak itu benar-benar dapat menahan pintu itu jika dibuka dari luar. Ketika ia yakin bahwa tidak ada yang mencurigakan, ia pun kemudian meneliti pembaringannya. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Empu Baladatu pun kemudian membaringkan diri. Tetapi senjatanya tidak juga terpisah dari sisinya. Empu Baladatu bermalam tidak lebih dari semalam. Ia pun minta diri kepada Linggapati, ketika matahari mulai terbit, sepagi ini Empu, bertanya Linggapati. Ya. Aku tidak boleh terlalu lama berada di sini. Kenapa? Bertanya Linggapati. Aku membuat kau sibuk. Semalam kau harus kembali ke persembunyianmu. Pagi-pagi ini kau harus datang lagi karena kau mempunyai seorang tamu di sini. Linggapati tertawa. Jawabnya. Itu sudah menjadi kewajibanku. Sebenarnya aku dapat saja tidur di sini tanpa rasa takut dan cemas, justru di sini ada Empu Baladatu. Tidak ada orang yang akan dapat menggangguku karena aku mempunyai seorang kawan yang dapat dipercaya. Empu Baladatu tertawa. Jawabnya. Cerita yang menarik. Tetapi ternyata bahwa kau tidak ada di rumah ini semalam. Ya. Dan bukankah Empu dapat tidur nyenyak? Ya. Meskipun aku harus tetap berhati-hati, jika pada suatu saat ada orang yang salah duga. Orang yang sebenarnya mencarimu, tetapi menemukan aku di sini. Linggapati tertawa. Katanya kemudian. Sebenarnya aku berharap Empu lebih lama berada di rumah ini. Suatu permintaan yang menyenangkan meskipun sekedar memenuhi kelaziman. Maaf, aku harus meneruskan perjalanan. Linggapati tidak menahan Empu Baladatu lebih lama. Ia tahu bahwa Empu Baladatu telah menjadi kecewa. Tetapi ia tidak tahu pasti, apakah yang sebenarnya tersimpan di dalam hatinya. Nampaknya Empu Baladatu tidak mengacuhkannya lagi. Tidak mengacuhkan persiapan-persiapan yang telah dilakukan. Apakah ia yakin pula akan kekuatannya? Pertanyaan itu pun mulai mengganggu Linggapati. Maka dalam pada itu, Linggapati pun mulai berpikir untuk mengetahui kekuatan Empu Baladatu yang sebenarnya sebelum ia memperhitungkan langkah selanjutnya. Tetapi Linggapati memang tidak tergesa-gesa. Ia memperhitungkan semua langkahnya dengan hati-hati dan hati yang jernih. Kematian adiknya merupakan pelajaran yang sangat berharga baginya dan suatu noda hitam bagi perjuangannya yang panjang. Sementara itu Empu Baladatu mulai perjalanannya yang panjang mengunjungi beberapa orang yang dikenalnya dalam dunia perguruan. Orang-orang yang tinggal di padepokan terpencil dan seakan-akan telah menyediakan hidupnya bagi ilmu yang dibinanya. Ilmu yang dianggap memiliki kemampuan yang dapat merubah tataran hidup manusia menghadapi alam di sekitarnya, dan menghadapi manusia sendiri. Bagi mereka, ilmu kanuragan adalah segala-galanya. Mula-mula Empu Baladatu agak bimbang, kemana ia harus pergi lebih dahulu. Namun kemudian ia memutuskan untuk pergi ke tempat yang jauh, pergi ke ujung sebelah timur dari tanah ini. Empu Baladatu mempunyai seorang kawan yang dikenalnya dengan baik di saat-saat lampaunya. Meskipun Empu Baladatu tidak mengetahui dengan pasti apa yang dilakukannya di saat terakhir, tetapi ia masih mempunyai harapan bahwa kedatangannya akan disambut baik.
Namun sekilas terbayang, tingkah laku kakaknya yang sama sekali tidak dapat diharapkannya. Tetapi Ajar Srenti tentu bersikap lain. Ia seorang yang sangat baik kepadaku. Memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan Kakang Empu Sanggadaru dan sudah tentu memiliki jumlah murid dan pengikut yang cukup banyak, berkata Empu Baladatu kepada diri sendiri. Lalu, apalagi letak padepokannya yang jauh, memungkinkan untuk bergerak lebih leluasa, sehingga pada saatnya tentu akan mengejutkan Mahibit dan Singasari. Empu Baladatu pun kemudian memacu kudanya. Perjalanannya cukup panjang. Tetapi sebagai seorang yang sudah terlalu sering merantau maka ia sama sekali tidak merasa canggung. Apalagi ia cukup membawa bekal bagi perjalanannya. Meskipun bekalnya itu berasal dari usahanya yang mempergunakan cara-cara yang kurang baik. Setelah Ajar Srenti aku akan singgah di padepokan Empu Driasana. Orang kasar itu tentu senang sekali mengalami peristiwa-peristiwa yang dapat memanaskan darahnya. Dan salah satu usaha yang akan dapat memberikan harapan bagi masa depan sekaligus dapat mendidihkan darah adalah menyingkirkan kedua anak muda yang menguasai tahta sekarang ini. Demikianlah, Empu Baladatu sudah menyusun beberapa orang yang sudah dikenalnya dalam urutan kunjungannya. Memang mungkin 1-2 di antara mereka akan menolak. Tetapi sebagian besar tentu akan sependapat. Ia dapat menyusun kalimat yang mungkin akan dapat menyentuh hati, sekaligus menghadapkan mereka kepada Mahibit yang sudah bersiap-siap lebih dahulu. Linggapati tentu akan merasa wajib untuk memperhatikan kegiatanku di hari-hari mendatang. Ialah yang akan datang kepadaku dan minta untuk membuat imbangan kekuatan sebelum bersama-sama menghancurkan Singasari. Tetapi jika ia tetap keras kepala, maka aku tidak akan bekerja bersama dengan orang-orang Mahibit. Bahkan jika perlu, Mahibit harus dibersihkan lebih dahulu sebelum Singasari. Namun Empu Baladatu kemudian menundukkan kepalanya. Ia tidak dapat ingkar akan kekuatan Mahibit yang masih diselubungi oleh rahasia itu. Dalam suatu saat, Mahibit dapat mengirimkan sejumlah orang kepadanya, meskipun nampaknya di padepokan Linggapati tidak terdapat seorang pun. Apalagi kini, pengaruhnya di kalangan para pemimpin di daerah di sekitarnya menjadi semakin maju. Namun dalam pada itu, semua tingkah laku dari kedua golongan itu tidak lepas dari pengawasan para petugas sandi dari Singasari. Meskipun kadang-kadang mereka kehilangan jejak pemimpin-pemimpinnya, tetapi setiap perkembangan dapat mereka ikuti sebaik-baiknya. Tetapi agaknya kepergian Empu Baladatu yang hanya seorang diri itu dapat lolos dari pengawasan para petugas sandi di sekitar padepokannya, sehingga para petugas itu tidak membuat perhitungan kemana perginya, dan memberitahukan lebih dahulu ke daerah yang akan dituju. Itulah sebabnya, maka ia dapat pergi ke ujung timur tanah ini tanpa pengawasan, sedangkan para petugas sandi sama sekali tidak menduganya. Perjalanan Empu Baladatu merupakan perjalanan yang cukup makan waktu. Tetapi ia tidak peduli. Ia ingin bertemu dengan kawannya di paling ujung. Kemudian di perjalanan kembali ia akan singgah pula di beberapa orang yang dikenalnya dengan baik tetapi yang sudah agak lama tidak bertemu. Mudahkan perjalananku tidak sia-sia seperti kedatanganku di Mahibit, berkata Empu Baladatu kepada diri sendiri. Tanpa canggung sama sekali ia bermalam di sepanjang perjalanannya dimanapun juga. Di tengah hutan, di ujung bulak, atau di lapangan rumput sekalipun. Akhirnya Empu Baladatu pun mulai mendekati daerah ujung timur yang masih lebih tipis penghuninya dari daerah di sekitar kota raja. Padukuhannya tersebar agak jauh dan penghuninya nampak lebih jarang. Namun demikian, karena daerah itu sangat luas, maka sekelompok lingkungan meliputi daerah yang luas pula. Demikian pula padepokan yang dihuni oleh Ajar Srenti. Meskipun padepokan itu agak terpisah dari padukuhan yang tersebar agak jauh, namun pengaruhnya pun meliputi putaran yang jauh pula, sehingga jumlah orang yang berada di bawah pengaruhnya pun cukup banyak. Empu Baladatu yang sudah sering merantau sejak usia mudanya, seolah-olah mempunyai ingatan pengenalan yang sangat tajam, sehingga ia tidak akan melupakan apa yang pernah dilihatnya walaupun hanya sekali dan sudah terjadi di saat yang lama sekali. Demikian pula Empu Baladatu tidak melupakan jalur jalan menuju ke padepokan Ajar Srenti. Meskipun setiap kali ia harus mengingat-ingat, namun pepohonan hutan yang masih belum pernah disentuh tangan, masih dapat dikenalnya dengan baik sehingga ia dapat menemukan jalan sempit menuju ke padepokan yang dicarinya. Dengan demikian, perjalanan Empu Baladatu itu merupakan permulaan dari goncangan yang akan terasa di beberapa tempat yang dikunjunginya kemudian.
Ia mulai menyebarkan racun yang akan menggoncang ketenangan dan keteguhan pemerintahan yang dipimpin oleh kedua anak-anak muda yang seakan-akan lahir dibekali oleh kebijaksanaan dari kandungan. Kedatangan Empu Baladatu di Padepokan Ajar Srenti benar-benar telah mengejutkannya. Hampir di luar dugaan bahwa Empu Baladatu akan berkunjung di padepokan yang terpencil di tempat yang jauh itu. Karena itulah, maka dengan tergesa-gesa Ajar Srenti sendiri menyambut kedatangan Empu Baladatu. Seorang cantriknya berlari-lari menerima kendali kudanya dan mengikatnya di halaman. "Bukankah yang datang Empu Baladatu?" bertanya Ajar Srenti dengan nada suaranya yang tinggi. Empu Baladatu tersenyum. Yang berdiri di hadapannya adalah seorang yang bertubuh tinggi, tidak terlalu besar dan mulai ditumbuhi oleh rambut yang keputih-putihan di kepalanya. "Apakah kau tidak dapat mengenal aku lagi dengan baik?" bertanya Empu Baladatu. "Tentu aku masih mengenalmu meskipun ada perubahan yang mulai membayang di wajahmu. Kau mulai meningkat menjadi tua seperti aku." "Ya. Dan setiap orang akan mengalaminya." Ajar Srenti tertawa. Katanya kemudian, "Marilah. Kedatanganmu tidak terduga-duga. Jika sehari ini burung perenjak berkicau di sisi kanan pendapa padepokanku, aku sama sekali tidak teringat kepadamu. Aku kira, aku akan menerima tamu orang lain. Tetapi ternyata yang datang adalah sahabat lama yang berasal dari tempat yang jauh sekali." Keduanya pun kemudian segera naik ke pendapa. Mereka saling menanyakan keselamatan masing-masing selama mereka tidak bertemu. Agaknya Empu Baladatu cukup bersabar untuk tidak segera menyampaikan niat kedatangannya. Ia masih harus mengamati, apakah kira-kira Ajar Srenti dapat mengerti maksudnya, atau justru bersikap lain sama sekali. Ajar Srenti yang tidak tahu tentang maksud kunjungan Empu Baladatu itu pun sebenarnya bertanya-tanya pula di dalam hati. Ia sudah menduga bahwa tentu ada maksud yang penting karena Empu Baladatu yang berasal dari jauh itu, telah memerlukan menempuh perjalanan yang panjang untuk menjumpainya. Tetapi Ajar Srenti tidak menanyakannya, ia menunggu saja sampai saatnya Empu Baladatu mengatakan maksudnya. Di hari yang pertama Empu Baladatu berada di padepokan Ajar Srenti, ia sama sekali tidak menyinggung-nyinggung kepentingannya. Ia masih dapat menahan diri untuk berbincang tentang beberapa soal yang menyangkut perkembangan padepokan terpencil itu. "Jadi sudah berapa tahun kau berada di sini?" bertanya Empu Baladatu. "Bukankah saat aku datang kemari 5 tahun yang lalu, kau baru membuka padepokan ini?" Ajar Srenti mengerutkan keningnya. Sementara Empu Baladatu berkata selanjutnya, "Maksudku, bahwa 5 tahun yang lalu, kau berhasil mendesak pengaruh orang yang menguasai padepokan ini." Ajar Srenti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Sudahlah. Jangan kau sebut-sebut yang telah lampau. Kadang-kadang aku jadi ragu-ragu, apakah aku akan dapat menerima kenangan itu sebagai masa lampauku." "Oh, kenapa tidak? Kau sekarang telah berhasil membangun padepokan ini menjadi jauh lebih baik dari masa-masa yang lampau, apalagi sebelum kau berada di tempat ini." "Ya. Sejak kau mulai memanjat ke jenjang keberhasilanmu sekarang, maka yang lampau itu akan selalu menjadi pendorong bagimu. Tidak semua orang yang tersisih selalu akan hidup dalam keterasingan." Empu Baladatu berhenti sejenak, lalu, "Kau dapat berbangga bahwa kau, seorang buruan yang akan mengalami hukuman pancung, berhasil sampai di suatu tempat yang jauh dan memegang pengaruh sebesar pengaruhmu sekarang." "Ah," desis Ajar Srenti. "Apakah kenangan itu merupakan kenangan yang baik? 5 tahun yang lalu, ketika kau datang ke tempat ini, kau masih meragukan bahwa pada suatu saat aku akan kambuh lagi dan hidup seperti masa lalu itu. Namun aku berusaha untuk menghindar dari keadaan itu meskipun aku bukan orang yang benar-benar dapat menjadi orang yang bersih sama sekali." Empu Baladatu tertawa. Katanya, "Aku keliru. Waktu 5 tahun banyak membawa perubahan. Tetapi tidak dengan prajurit-prajurit Singasari. Mereka akan selalu mengingatmu sebagai seorang buruan. Kejahatan yang kau lakukan, mungkin tidak akan terlalu nampak jelas jika itu justru terjadi di kota raja tetapi di tempat lain, justru nampak terlampau besar." Ajar Srenti mengerutkan keningnya. Dipandanginya wajah Empu Baladatu dengan tajamnya. Dengan nada yang dalam ia bertanya, "Apakah maksudmu sebenarnya, Empu?" Empu Baladatu tertawa. Katanya, "Tidak apa-apa. Aku hanya akan mengagumimu.
Sekarang kedudukanmu menjadi kuat dan orang-orang Singasari tidak akan berani dengan begitu saja datang memburumu di tempat ini. Katakan. Kau tentu mempunyai maksud tertentu. Kau mengenal aku sebagai seorang buruan yang seharusnya menjalani hukuman pancung karena aku telah membunuh suami istri terkutuk, yang kebetulan adalah keluarga seorang bangsawan. Apakah kau sekarang menjadi seorang petugas sandi yang dengan sengaja datang untuk menangkapku? Kenapa tidak kau lakukan 5 tahun yang lalu, ketika kau datang ke tempat ini, dan kedudukanku belum sekuat sekarang? Ah, jangan salah sangka. Apakah tampangku sekarang seperti tampang seorang prajurit? Empu Baladatu memotong. Sebenarnya lah bahwa aku kini mengalami nasib yang sama seperti yang kau alami. Aku pun seorang buruan, karena aku telah melakukan kejahatan. Aku telah bertengkar dengan kakak kandungku. Tetapi dalam pertengkaran itu terlibat anak buahku dan cantrik Kakang Sanggadaru. Tetapi prajurit Singasari tidak adil. Akulah yang dianggapnya bersalah, dan akulah yang kemudian menjadi seorang buruan. Ajar Srenti memandangnya dengan curiga. Apakah kau tidak percaya? Bertanya Empu Baladatu. Aku tidak tahu, jawab Ajar Srenti. Apakah aku harus mempercayaimu atau tidak? Empu Baladatu menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Aku minta kau percaya. Aku sudah berjalan sangat jauh. Kau akan bersembunyi di sini? Tidak. Aku tidak sedang bersembunyi. Jadi, kenapa kau datang ke padepokanku yang sangat jauh ini? Aku akan membalas dendam. Aku akan menghancurkan prajurit Singasari. Ajar Srenti menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Mana mungkin hal itu dapat dilakukan? Singasari mempunyai pasukan yang kuat. Bukan saja di kota raja, tetapi di setiap tempat, prajurit Singasari selalu dapat menguasai keadaan. Mungkin jika aku berdiri sendiri. Kau berdiri sendiri. Keboranu berdiri sendiri. Dan yang lain-lain berdiri sendiri. Maksudmu? Kita dapat bergabung dalam satu kekuatan. Kita akan dapat melepaskan diri dari himpitan perasaan, bahwa kita adalah orang buruan. Ajar Srenti termangu-mangu sejenak namun katanya kemudian. Apakah aku sekarang di sini masih harus juga merasa diriku orang buruan? Mungkin dalam saat-saat seperti ini kau dapat melupakan bahwa kau adalah orang buruan. Tetapi pada suatu saat kau akan merasa bahwa kau memang seorang yang masih dicari. Ajar Srenti memandang Empu Baladatu dengan tajamnya. Lalu katanya. Kau ingin melibatkan aku ke dalam persoalanmu? Empu Baladatu mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tertawa. Kau berprasangka. Tetapi baiklah. Aku memang harus mengakui bahwa aku ingin melibatkan bukan saja kau. Tetapi juga orang-orang lain yang mempunyai kedudukan yang sulit seperti aku. Bahkan mereka yang tidak pun akan aku coba untuk mengajak mereka menumbangkan pemerintahan Singasari yang sekarang dengan segala macam cara. Kenapa kau berkeinginan untuk menumbangkan kekuasaan kedua anak-anak muda itu, Empu? Bertanya Ajar Srenti. Keduanya sama sekali tidak dapat menempatkan diri dalam kedudukannya. Apakah kau merasakan keadilan itu? Ajar Srenti tiba-tiba saja tersenyum. Katanya. Memang aneh. Kadang-kadang kita didorong oleh suatu keinginan tanpa menghiraukan pengamatan kita atas keadaan di sekeliling kita. Aku menyadari bahwa kau merasa terancam karena kau orang buruan seperti aku. Itulah yang benar. Kau menanggap begitu? Salah seorang dari mereka. Ya. Tetapi aku juga tidak menutup kemungkinan bahwa kadang-kadang kita diterbangkan oleh angan-angan yang melambung. Seperti angan-anganmu untuk mengalahkan Singasari. Sikapmu asing bagiku. Ajar Srenti menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian. Katakan saja bahwa kau telah didera oleh suatu keinginan untuk mendesak Kamukten kerajaan Singasari sekarang. Suatu keinginan yang sebenarnya gila. Aku tidak dapat membayangkan jalan pikiranmu bahwa pada suatu saat kau ingin menjadi raja di Singasari. Sama sekali bukan sesuatu yang mustahil. Sri Rajasa adalah seorang Aku Tumapel sebelum ia menjadi seorang maharaja. Dan ia seorang petualang dan bahkan seorang buruan sebelum ia menjadi seorang aku. Mimpimu terlalu buram. Kau kira bahwa semuanya itu terjadi dengan sendirinya. Ken Arok adalah keturunan Dewa Brahma, itulah soalnya. Empu Baladatu tertawa. Jawabnya.
Kau percaya bahwa Ken Arok itu putra Dewa Brahma yang mencegat ibunya saat ia pergi ke sawah menyusul suaminya? Ajar Srenti ragu-ragu. Empu Baladatu masih tertawa. Ia memandang Ajar Srenti yang termangu-mangu. Katanya kemudian, "Sudahlah. Jangan kau pikirkan lagi Ken Arok. Aku hanya memberikan sekedar bandingan, bahwa kita pun akan dapat menjadi seorang Maharaja jika kita menginginkannya." Tetapi Ajar Srenti masih menggeleng. Bukan sekedar menginginkannya. Tetapi masih banyak persoalan-persoalan yang diselesaikan. Kita sedang mencari jalan untuk menyelesaikan persoalan itu. Bersambung ke bab 70. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.